Tidak bineka bukan Indonesia. Keberagaman bukan untuk diseragamkan. Saya jadi bisa memahami bagaimana kalau orang terluka itu traumanya bisa sangat panjang, disadari atau tidak, bahkan kadang-kadang refleks. Ini yang saya pernah alami ketika jadi wartawan tahun 80-an, bayangkan. Tahun 80-an itu artinya 30 tahun yang lalu, saya pernah berhubungan dengan seorang artis untuk mewawancarai dia. Saat itu hubungannya selalu satu arah karena masih pakai pager. Kalau mau menjawab, saya harus ke telepon umum dulu. Nah hari itu saya bilang, saya mau wawancarai kamu di rumah kamu, boleh nggak? Boleh, datang aja. Saya datanglah ke sana pakai Vespa waktu itu. Sampai di sana di depan rumahnya hujan turun dengan deras dan saya tidak bawa payung dan tidak bawa pelindung sama sekali, dan di depan rumahnya itu cuma pagar dan tidak ada pohon. Begitu sampai di sana saya berharap dikasihani, begitu datang ketok pagar langsung bisa masuk. Tapi ketika saya ketok pagar tersebut sambil memegang pagar tersebut dan sedikit menggoyangkan pagar tersebut, gak ada suara yang keluar walaupun saya sudah teriak-teriak. Bisa jadi karena suara saya ditelan oleh suara hujan. Tapi tiba-tiba pintu terbuka dan saya merasa alhamdulillah saya bakal tidak kedinginan lagi dan tidak sakit lagi. Karena saya gampang banget masuk angin kalau kena hujan. Ternyata begitu keluar bukan si artis tersebut tapi orang yang lebih tua. Yang kemudian kelak saya tahu itu adalah ibu sang artis tersebut. Apa yang terjadi? Dengan santun saya mengatakan assalamualaikum. Saya sudah janjian dengan anak ibu. Beliau sudah membolehkan saya untuk datang ke sini untuk wawancara. Ibunya dengan muka datar cuma menatap saya dan buat saya tatapannya sadis betul. Ketika saya pegang sambil berpegangan ke pagar tersebut, ibu itu langsung dengan tenang mengatakan gini, "Kamu wartawan ya?" "Iya bu." "Gaji kamu berapa?" Kaget saya akan ditanya apa ini, tiba-tiba nanya gaji. Tapi dengan refleks juga karena udah gak mikir macam-macam, saya cuma jawab 350.000 sebulan. Saya bilang kayak gitu. "Kamu tahu nggak," kata ibu tersebut, "gajimu itu pun tidak akan cukup untuk mengganti kerugian kalau pagar yang kamu pegang itu, pagar rumah anak saya yang kamu pegang itu berkarat. Dan saya menuntut ganti rugi. Asal tahu ya, pagar anak saya ini mahal dan stainless steel." Dimaki seperti itu saya langsung kaget dan tidak pernah menyangka tiba-tiba ada serangan seperti itu. Dan saat itu saya merasa betul-betul terhina, betul-betul merasa tidak ada artinya karena tiba-tiba dicurigai, bahkan dituduh. Keringat di tangan saya itu akan bisa membuat pagar anaknya berkarat, dan kalau dia minta ganti rugi nggak mungkin bisa saya ganti dengan gaji saya. Apa yang saya lakukan kemudian? Balik badan lalu pergi. Sepanjang jalan di bawah hujan itu saya menangis loh, merasa sangat terhina saat itu. Jujur saja saya sangat terhina saat itu. Tidak bisa saya lupakan, tapi sudahlah, itu kejadian yang sudah lewat menurut saya. Tapi sampai hari ini teman-teman saya itu suka tertawa dan suka bertanya kalau kami sedang makan bareng di restoran mewah sekalipun, begitu saya mau memegang garpu dan sendok, saya pasti akan langsung ngelap tangan. Nggak berkeringat pun saya pasti akan langsung ngelap tangan. Dan semua teman-teman bingung, kenapa sih man lu kayak gelisah banget kalau mau pegang sendok garpu, pasti ngelap tanganmu dan mencari tisu dan sebagainya untuk ngelap tanganmu. Tanpa sadar, karena sedari peristiwa tersebut saya selalu trauma kalau memegang benda yang terbuat dari stainless steel. Padahal stainless steel itu kan anti karat. Tapi karena penghinaan itu, saya jadi percaya bahwa keringat saya bisa membuat stainless steel itu berkarat dan saya bisa disuruh ganti rugi dan sebagainya. Termasuk kalau makan di restoran. Bayangkan sampai 2021. Terakhir seminggu yang lalu saya makan di restoran Korea dan teman saya kaget saya masih sibuk mencari tisu dan mengelap tangan saya di celana dan di baju saya dan melihat untuk memastikan tangan saya tidak berkeringat. Jadi bayangkan kalau Anda melukai hati sesama, mungkin Anda menganggap itu biasa saja. Tetapi bagi orang yang terluka, itu traumanya panjang. Apalagi kalau kamu melakukan kekerasan. Kekerasan berbasis gender online, kekerasan seksual,
dan berbagai hal yang mungkin membuat orang punya trauma yang berkepanjangan. Jadi berhenti untuk membuli orang. Sampai ketemu di Notulen Kang Maman berikutnya.